Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak. Oke, hari ini kita bakal bahas barang rampasan dan gratifikasi nih. Next. Nah, kami dari kelompok 3 terdiri dari Ali Amanah, Bagas, Dian, saya sendiri Diva, dan Muhammad Aji Pratama. Oke, yang pertama kita akan membagi 2 sesi. Nah, yang pertama itu barang rampasan negara, yang kedua nanti kita bakal bahas barang gratifikasi. Next. Nah, ini teman-teman untuk dasar hukumnya, tapi ada yang baru nih. Di PMK 145 nomor 6 tahun 2021 tentang pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi mengganti PMK di atasnya, PMK sebelumnya nomor 8 tahun 2018 tentang hal yang sama juga. Nah, nanti substansinya ada beberapa yang baru loh. Next. Nah, sebenarnya apa sih pengertian barang rampasan itu? Nah, ternyata barang rampasan itu termasuk BMN ya, yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara. Next. Nah, ini teman-teman untuk tugas dan wewenangnya. Kira-kira ada yang baru nih, namanya auditurat. Sebelumnya memang Menteri Swakubun ini udah ada di pengaturan sebelumnya, yang merupakan pengelola barang atas BMN. Kemudian kedua ada kejaksaan, yang mana Jaksa Agung yang menjalankan tugas sebagai pengurus barang rampasan. Nah, yang ketiga itu ada KPK, yang mana sebagai pengurus barang rampasan dan barang gratifikasi juga. Nah, ada yang baru nih, namanya auditurat yang sama juga menjalankan pengurus barang rampasan negara. Cuman asalnya nih dari mana? Nah, ternyata lembaga auditurat itu adalah badan di lingkungan militer yang melakukan kekuasaan pemerintah negara di bidang penuntunan dan penyelidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima gitu. Jadi biar lebih takut nih, diadakanlah auditurat ini terhadap barang rampasan negara. Next. Nah, ini tugas menteri teman-teman. Yang pertama melakukan penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, dan pengendalian serta penghapusan. Nah, yang kedua melakukan penelitian atas usulan di atas. Yang ketiga melakukan pemeliharaan, penatausahaan, pengamanan, penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, dan pengendalian, dan penghapusan barang gratifikasi yang telah diserahkan kepada Menteri. Nah, selain tugasnya ada juga nih wewenangnya. Yang pertama itu menerima penyerahan barang rampasan dari Kejaksaan, KPK, atau auditurat. Jadi mereka itu diterima dulu nih, apakah itu dari kejaksaan berupa dari pengadilan atau dari KPK atau dari auditurat, baru nanti diserahkan ke menteri. Di sini nanti menteri akan mendelegasikan tugasnya. Nah, yang kedua melaksanaan pengelolaan barang rampasan negara, melaksanakan penitipan, menerima penyerahan dari KPK dan yang telah ditetapkan jadi BMN, kemudian menetapkan keputusan penetapan status penggunaan. Yang keenam, menerima surat persetujuan. Yang ketujuh, menetapkan keputusan penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Yang kedelapan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian atau wasdal terhadap barang rampasan negara yang berada pada pengurus. Kemudian yang kesembilan, menandatangani dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan
BRN atau barang rampasan negara, dan BG. Next. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, menteri itu bukan dia yang ngerjain gitu, karena ada pelimpahan tugas wewenang. Yang pertama itu kepada Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal dalam bentuk mandat. Nah, ini nominal-nominalnya. Kalau misalnya dia nilai wajarnya sampai 1M, maka bentuk bentuk mandat kepada kepala kantor pelayanan. Kalau misalnya dia 1 sampai 5M, nah itu ke Kanwil, di atasnya lagi. Nah, kalau misalnya dia di atas 10M, maka bentuk mandat kepada Dirjen. Nah, yang terakhir kalau dia di atas 5 sampai 10M, di antara 5 sampai 10, itu dibentuk mandat kepada direktur. Next. Nah, di sini juga ada tugas kejaksaan dan KPK. Sebenarnya tugasnya itu sama aja ya di antara keduanya. Nah, untuk wewenangnya juga sama saja. Nah, yang pertama itu melakukan penatausahaan, yang kedua melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap barang rampasan negara yang berada dalam penguasaannya. Jadi barangnya itu tuh sebenarnya ada di pengadilan kah atau ada di KPK gitu. Jadi di tempat mereka dulu nih, baru nanti mau diserahkan. Nah, yang ketiga mengajukan usul penetapan status penggunaan, pemindah tanganan, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan kepada menteri. Nah, wewenangnya itu menyerahkan BRN kepada menteri. Nah, yang kedua melaksanakan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Next. Nah, ini dia tugas auditorat yang baru saja kita kenal. Nah, yang pertama dia sama saja sebenarnya melakukan penatausahaan, yang kedua melakukan pengamanan administrasi, fisik, hukum, kemudian mengajukan usulan penetapan status penggunaan, pemindah tanganan, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan. Next. Oke, untuk selanjutnya pengelolaan barang rampasan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Diva. Selanjutnya ada pengelolaan barang rampasan. Next. Nah, pengelolaan barang rampasan ini juga bisa disita oleh Kejaksaan dan KPK dan dilimpahkan ke DJKN atau KPKNL ya, sebagai pengelola barang yang memiliki peran penting dan sebagai aktor dalam pengelolaan barang rampasan negara. Nah, next. Nah, pengelolaan barang rampasan itu juga diatur di PMK nomor 145 garing PMK 06 tahun 2021 dan dibagi menjadi 5. Ada penetapan status penggunaan, pemindah tanganan dengan hibah, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan. Next. Nah, yang pertama ada penetapan status penggunaan. Nah, penetapan status penggunaan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 huruf A diusulkan secara terus oleh pengurus barang rampasan negara kepada pengelola barang yang meliputi yang pertama data kementerian atau lembaga calon pengguna barang rampasan negara, alasan tujuan penggunaan, yang ketiga nomor dan tanggal putusan pengadilan terkait, yang keempat bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara apabila ada perkara nilai perkiraan, jenis rampasan negara, dan spesifikasi barang rampasan negara, juga lokasi barang rampasan negara, dan data teknis lainnya. Next. Nah, yang kedua juga ada pemindah tanganan dengan hibah. Pemindah tanganan barang rampasan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 huruf B
dilaksanakan dalam bentuk hibah. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan secara tertulis oleh pengurus barang rampasan negara kepada pengelola barang yang meliputi data calon penerima hibah, alasan tujuan hibah, nomor dan tanggal putusan pengadilan terkait, bukti kepemilikan atau dokumen lainnya yang setara apabila ada, nilai perkiraan, jenis barang rampasan negara, spesifikasi barang rampasan negara, lokasi barang rampasan negara, dan data teknis lainnya. Ya, next. Nah, yang selanjutnya ada bagian pemanfaatan. Bagian pemanfaatan ini tidak mengubah status objek pemanfaatan sebagai barang rampasan negara. Tujuannya yaitu mengoptimalkan nilai dengan pemeliharaan dan pengamanan, meningkatkan penerimaan negara, mencegah pihak lain dalam menggunakan secara tidak sah, dan pertimbangan kepentingan umum. Nah, pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 huruf C diusulkan secara tulus oleh pengurus barang rampasan negara kepada pengelola barang dengan disertai paling sedikit. Yang pertama itu pertimbangan yang mendasari usulan pemanfaatan, proposal rencana usaha pemanfaatan, data barang rampasan negara yang diusulkan jadi objek pemanfaatan, dan jangka waktu pemanfaatan. Next. Nah, di sini juga ada pemusnahan. Pemusnahan barang rampasan negara sebagaimana tertulis dalam pasal 15 ayat 2 huruf B diusulkan secara tertulis oleh pengurus barang rampasan negara kepada pengelola barang dengan disertai alasan pemusnahan barang rampasan negara. Pemusnahan dikarenakan barang rampasan tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, atau dipindah tangankan. Juga barang rampasan masuk ke kategori penurunan nilai ekonomis, bahaya terhadap lingkungan, kondisi buruk, atau lapuk. Next. Nah, juga di sini ada penghapusan barang rampasan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 huruf E dilakukan dalam hal barang rampasan negara sudah tidak berada dalam penguasaan pengurus barang rampasan negara karena penjualan, penetapan status penggunaan, hibah, pemesanan, dan sebab lain. Nah, di sini juga ada mekanisme pengurusan dan pengelolaan barang rampasan negara, ya. Bisa dilihat sendiri. Nah, next. Selanjutnya bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Ali. Terima kasih. Oke. Selanjutnya itu bagian penatausahaan, pengawasan, pengendalian, akuntansi, dan pelaporan. Next. Yang pertama, bagian pengakuan pencatatan. Pengakuan dilakukan saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah yang punya nilai atau biaya yang dapat diukur dan andal, serta saat diterima atau kepemilikan dan atau penguasaan berpindah. Selanjutnya itu bagian pencatatan. Pencatatan bagi menjadi dua, yaitu pada kejaksaan dan kedua pada KPK. Pada kejaksaan dicatat dalam register atau buku barang rampasan, UIC atau unit in charge atau unit bertanggung jawab adalah subbagian pembinaan pada Kejaksaan Negeri, asisten pembinaan pada Kejaksaan Tinggi, dan Jaksa Agung Muda pembinaan pada Kejaksaan Agung. Yang kedua, KPK. Dicatat dalam daftar barang rampasan atau persediaan barang rampasan. Unit yang bertanggung jawab adalah Biro Umum. Selanjutnya, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan pengendalian dilakukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara yang merupakan pengelola barang atas BUMN yang berasal dari barang rampasan negara, dan adanya penyusunan laporan semesteran dan tahunan yang dilakukan oleh Kejaksaan, KPK, dan Auditorat. Next. Selanjutnya adalah pelaporan. Laporan yang pertama itu Kejaksaan, KPK, dan Auditorat menyusun laporan barang rampasan negara secara semesteran dan tahunan. Lalu, laporan tersebut disampaikan kepada Menteri. Menteri menghimpun laporan barang rampasan negara secara semesteran tahunan yang diterima oleh Kejaksaan, KPK, dan Auditorat. Selanjutnya ada pelaporan keuangan pemerintah, yaitu berdasarkan rekomendasi dari BPK, barang rampasan dicatat dalam akun persediaan pada laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia dan KPK pada LKKL. Selanjutnya ada penggunaan laporan. Penggunaan laporan digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan barang.
yaitu pada barang rampasan negara. Yang terbagi menjadi dua, yaitu untuk pengawasan dan pengendalian barang rampasan negara, dan untuk dasar pengungkapan nilai barang rampasan negara pada laporan keuangan pengurus barang rampasan negara. Dalam hal ini, ada cara penyusunan laporan. Cara penyusunan laporan terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan manual, yang kedua menggunakan sistem aplikasi pendukung. Next. Selanjutnya adalah jurnal dari barang rampasan. Yang pertama, yaitu jurnal saat pengakuan barang rampasan, yaitu pada akun persediaan barang rampasan atas pendapatan barang rampasan LO. Selanjutnya, itu pada saat barang rampasan laku atau saat barang rampasan telah laku di lelang, itu pada akun diterima dari entitas lain atas pendapatan barang rampasan NRA. Selanjutnya, yang ketiga itu pencatatan saat dikeluarkan dari persediaan, yaitu pada akun beban pelepasan aset non lancar atas persediaan barang rampasan. Yang terakhir itu pada pengakuan uang pengganti, yaitu pada akun piutang pengganti atas pendapatan uang pengganti. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi barang gratifikasi. Next. Next. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan pengertian umum dari barang gratifikasi. Dasar hukum dari barang gratifikasi dapat dilihat pada layar Zoom teman-teman. Next. Nah, terdapat satu peraturan baru seperti pada barang rampasan. Peraturannya sama, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2020 tentang pengelolaan BMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Next. Nah, apa sih gratifikasi itu? Menurut pasal 12B UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Next. Lalu, kapan gratifikasi ini menjadi suatu kejahatan korupsi? Menurut rumusan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junko Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Kemudian, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 itu tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Next. Nah, kemudian kita beralih pada pengertian dari barang gratifikasi. Menurut pasal 1 ayat 17 PMK nomor 145 tahun 2021, BMN yang telah ditetapkan status kepemilikan gratifikasinya menjadi milik negara oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, itu adalah pengertian dari barang gratifikasi. Kemudian pada pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan dilakukan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. Next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai tugas dan wewenang pengelolaan barang gratifikasi. Yang pertama adalah Menteri. Menteri selaku Bendahara Umum Negara
merupakan pengelola barang atas BUMN yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Dalam pengelolaan barang gratifikasi, Menteri memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan, penatausahaan, pengamanan, penggunaan, pemindatanganan, pemusnahan, pengawasan dan pengendalian, dan penghapusan barang gratifikasi yang telah diserahkan kepada Menteri. Kemudian, Menteri juga memiliki wewenang untuk menerima penyerahan atas barang gratifikasi dari KPK yang telah ditetapkan menjadi milik negara, menetapkan keputusan penetapan status penggunaan, pemindatanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang gratifikasi, serta menandatangani dokumen lain yang diperlukan dalam rangka pengelolaan barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang ini, Menteri selaku pengelola barang melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal dalam bentuk mandat. Next. Kemudian yang kedua adalah KPK. Pimpinan KPK menjalankan tugas sebagai pengurus barang rampasan negara dan pengurus barang gratifikasi. Nah, dalam pengurusan barang gratifikasi, KPK ini memiliki tugas untuk melakukan penatausahaan serta melakukan pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum terhadap barang gratifikasi yang belum diserahkan kepada Menteri. Kemudian KPK juga memiliki wewenang untuk menyerahkan barang gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai milik negara kepada Menteri, serta melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, untuk penyerahan barang gratifikasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Dian. Terus selanjutnya penyerahan barang gratifikasi. Nah, barang gratifikasi ini menjadi milik negara 7 hari setelah ditetapkan. Setelah itu, barang gratifikasi akan diserahkan ke Menteri Keuangan untuk dilakukan pengecekan data dan dokumen. Penyerahan barang gratifikasi dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh pengelola barang dan KPK. Penyerahan barang gratifikasi oleh KPK disertai dengan yang pertama ada keputusan pimpinan KPK mengenai penetapan status barang gratifikasi menjadi BUMN. Yang kedua ada dokumen kepemilikan dan dokumen. Dan yang ketiga ada pendukung lainnya apabila ada. Selanjutnya ada pengelolaan barang gratifikasi. Pengelolaan barang gratifikasi menurut Pasal 41 PMK 6145 tahun 2021 yang pertama ada penetapan status penggunaan, ada penjualan, hibah, pemusnahan, dan terakhir ada penghapusan. Yang utama ada penetapan status penggunaan. Penetapan status penggunaan dilakukan dengan pertimbangan diperlukan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian atau lembaga. Penjualan barang gratifikasi dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara. Penjualan barang gratifikasi oleh pengelola barang dilakukan dengan cara lelang. Sebelum dijual, barang gratifikasi harus dinilai oleh penilai pemerintah untuk mendapatkan nilai wajar. Nilai wajar ini menjadi dasar untuk menetapkan nilai limit lelang. Selanjutnya ada hibah. Hibah barang gratifikasi dilakukan berdasarkan pertama ada inisiatif pengelola barang dan permohonan dari pihak penerima hibah. Pertimbangan pemusnahan adalah barang gratifikasi tidak dapat dijual, tidak dapat digunakan, dan atau tidak dapat dihibahkan. Barang gratifikasi masuk ke kategori membahayakan, dilarang, telah busuk atau lapuk. Ini penghapusan. Penghapusan dilakukan dengan cara menghapus barang gratifikasi dari daftar barang gratifikasi. Kita ada pengurusan dan pengelolaan barang gratifikasi. Yang dimulai dari KPK. KPK melakukan pendaftaran dan penyertaan barang gratifikasi, menyimpan dokumen legalitas kepemilikan, dan inventarisasi barang gratifikasi. Lalu barang gratifikasi diserahkan kepada DJKN yang melakukan penyimpanan dokumen legalitas kepemilikan. Lalu usaha pengelolaan dan inventarisasi barang gratifikasi ke Menteri Keuangan.
Selanjutnya ada penatausahaan barang gratifikasi. Yang pertama ada pencatatan. Data oleh KPK dicatat dalam daftar penetapan status kepemilikan barang gratifikasi. Ica dan Icas adalah Deputi Bidang Pencegahan KPK. Catatan keuangan oleh DJKN dicatat dalam daftar barang gratifikasi yang telah diserahkan oleh KPK. Kita ada pelaporan barang gratifikasi dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Pelaporan keuangan pemerintah barang gratifikasi dicatat dalam akun aset lain-lain dalam laporan keuangan transaksi khusus pada LKPUN. KPK melakukan pengungkapan dalam CLK dan LKKL. Selanjutnya ada akuntansi dan pelaporan. Untuk pengklasifikasiannya, barang gratifikasi dalam pengelolaan DJKN termasuk juga dalam aset lainnya. Untuk pelaporannya, aset lainnya dalam pengelolaan DJKN dicatat berdasarkan nilai buku atau hasil penilaian. Untuk penyajiannya, aset lainnya dalam pengelolaan DJKN disajikan sebagai aset lain dalam neraca. Realisasi pendapatan RRA yang dicatat dalam buku besar kas disajikan sebagai realisasi pada laporan realisasi anggaran. Realisasi pendapatan NO dan penyesuaian yang dicatat dalam buku besar akrual disajikan pada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Aset yang tidak diketahui nilainya tidak disajikan dalam neraca, namun cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CRK. Untuk pengungkapannya, informasi terkait dengan aset lainnya dalam pengelolaan DJKN diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Ada jurnalnya, ada jurnal pada awal, ada jurnal penerimaan aset lainnya, jurnal pendapatan atas pengelolaan atau pemanfaatan aset, dan ada jurnal penerimaan atas penjualan aset. Ada jurnal aset yang telah ditetapkan menjadi BUMN Kementerian Lembaga, dan jurnal aset yang telah ditetapkan menjadi BUMD atau dikeluarkan dari daftar aset lainnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Aji dan teman-teman kelompok 3 lainnya. Nah, next kita akan membuka pertanyaan nih buat teman-teman yang masih bingung, langsung aja bertanya. Kita buka sesi pertama. Silahkan untuk raise hand dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Silahkan teman-teman. Oke, ada Bibi dan Daus nih. Dan Novitra. Oke, dari Bibi dulu. Boleh, silakan Bibi. Ya, terima kasih. Saya izin bertanya. Jadi kan ada yang namanya audituran ya. Jadi mau nanya, barang yang dilakukan perampasan oleh audituran militer itu contohnya seperti apa? Terus biasanya kasusnya itu yang dilakukan perampasan itu yang gimana ya? Terus apakah yang dimaksud militer itu TNI, Polri, atau yang gimana gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bibi. Mungkin auditorat itu masih baru ya kan, jadi perlu banyak ini ya, perlu banyak kajian. Oke, selanjutnya Firdaus. Oke, sebelumnya terima kasih juga buat kelompoknya ini udah menjelaskan materi dengan baik. Tapi ini aku ada pertanyaan. Jadi dalam pengelolaan barang rampasan negara itu kan ada pelimpahan tugas sama wewenang berdasarkan indikasi nilai. Nah, misal di barang gratifikasi sendiri itu apakah ada pelimpahan tugas dan wewenang yang berdasarkan sama indikasi nilai juga? Itu aja sih mungkin Div yang mau aku tanyain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, next pertanyaan dari Novitra. Novitra belum terdengar.
Oke, Not, nggak apa-apa. Dari kolom chat aja. Oke, ini udah masuk pertanyaannya. Bagaimana cara mengetahui kategori barang rampasan negara tersebut masuk ke barang rampasan negara yang diwenangkan kejaksaan atau KPK? Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya Novitra. Mungkin ini agak menyinggung ke mata kuliah lelang nih. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan, teman-teman, kita main games dulu ya. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman.
Oke guys, yang lain mungkin bisa langsung join nih, karena baru 20 orang. Oke guys, kita mulai aja ya.
Oke, selamat untuk Lego apa tadi? Ya, pokoknya teman-teman yang tadi menang menghubungi PJ ya untuk aktivitas. Nah, ini dia. Selamat untuk teman-teman Lego, Cidro, dan satu lagi. Oke, ini ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk sudah join ke dalam games hari ini. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman nih. Yang pertama, kita akan menjawab pertanyaan dari Bibi. Gimana nih? Oke, teman-teman kelompok 3, langsung saja teman-teman kalau mau menjawab. Oke, jadi saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan Vibi. Nah, sebelumnya saya mau mengonfirmasi dulu pada Vibi, poin pertanyaannya itu yang pertama adalah contoh barang yang dirampas, kasus yang biasanya terjadi, serta maksud dari militer dalam auditorat militer itu apa gitu kan ya, Vibi? Iya. Oke, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, auditorat itu tuh apa. Jadi, auditorat militer tinggi, auditorat jenderal Tentara Nasional Indonesia, dan auditorat militer pertempuran yang selanjutnya disebut auditorat adalah badan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia. Itu adalah pengertian dari auditorat berdasarkan PMK nomor 145 tahun 2021. Jadi menjawab pertanyaannya Vibi tadi, yang militer itu TNI Polri atau yang bagaimana? Jadi militer itu tadi adalah di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Nah, kemudian barang rampasannya itu seperti apa dan kasusnya itu seperti apa? Itu kelompok kami belum menemukan secara real atau secara aktual kasus yang terjadi mengenai rampasan di militer ini. Namun menurut kelompok kami, karena auditorat militer ini merupakan bagian dari peradilan militer, sehingga menurut kami barang rampasan yang ada di auditorat militer ini merupakan barang rampasan yang berada di lingkungan peradilan militer. Jadi barang rampasannya itu ya barang rampasan biasa, tapi berada di lingkungan peradilan militer. Seperti itu. Jadi apakah itu kayak rahasia gitu ya? Ya, Mbak. Kan dari peradilan militer. Ya, jadi sedikit menambahi Pibi, jadi kalau militer itu kan nggak bisa sembarangan nih. Dia bisa ditaruh di peradilan umum, jadi nanti pihak sesama militer juga yang menghakimi gitu. Oke. Terima kasih jawabannya Dian dan Diva. Ya, sama-sama Pibi. Selanjutnya pertanyaan dari Firdaus. Oke, teman-teman dari kelompok 3 ingin menjawab. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Firdaus. Tadi pertanyaannya kan kalau di pengelolaan barang gratifikasi apakah ada pelimpahan tugas dan wewenang berdasarkan nilainya. Nah, itu jawabannya ada. Kalau hal ini diatur dalam PMK 45 tahun 2021. Kalau pemindatanganan barang gratifikasi beruntuk hibah, barang gratifikasi dengan indikasi nilai sampai dengan 10 miliar dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada direktur PKNSI. Nah, kalau barang gratifikasi dengan indikasi nilai di atas 10 miliar
dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Dektu Sentra atau DJKN. Nah, itu mungkin sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Aji dan Firdaus. Oke, aman Firdaus atau ada tanggap? Udah aman-aman. Terima kasih Aji dan Diva dan kelompok 3. Oke, aman ya. Selanjutnya untuk pertanyaan Novitra nih. Silakan teman-teman. Oke. Saya mencoba menjawab dari pertanyaan Novitra. Pertanyaan itu terkait bagaimana cara mengetahui kategori barang tersebut masuk ke barang kejaksaan atau barang KPK. Dalam hal ini, untuk mengetahui tersebut masuk dalam KPK atau kejaksaan. Dalam kejaksaan itu terkait barang yang hasil dari putusan dari pengadilan terkait barang sitaan. Misalnya bisa dicontohkan itu pada misalnya kasus barang yang terkait akan pencurian, pembunuhan, atau misalnya tabrak lari atau selain itu. Selanjutnya itu untuk barang kategori dari KPK itu, contohnya itu untuk barang hasil dari tindak pidana korupsi, dan untuk barang yang hasil dari pemberian orang lain atau dari gratifikasi gitu. Nah, jadi kalau sedikit menambahi ya, Novitra, jadi kalau misalnya, contohnya nih ya, misalnya kemarin itu kan ada Budi Santoso terpidana kasus korupsi pengadaan simulator SIM. Nah, jadi mereka itu merampas sejumlah aset dari milik Budi Susanto ini atas terpidana kasus korupsi itu tadi, gitu. Gimana untuk Novitra, apakah sudah jelas? Oke, sama-sama. Oke, untuk teman-teman mungkin kita buka termin kedua nih untuk pertanyaan. Teman-teman bisa raise hand dalam hitungan ketiga, 3, 2, 1. Silakan teman-teman. Oke, ada Bang Ilham nih, silakan. Baik, jadi mungkin saya mau nanya yang bagian itu aja. Yang bagian gratifikasi itu mungkin boleh dijelasin barang-barang yang dikecualikan itu enggak dalam pelaporannya bagi orang yang menerima. Mungkin gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Ilham. Buat teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak mau bertanya lagi, kita tutup sesi pertanyaan ya. Hitung dari 3 nih. 3, 2, 1, kita tutup. Silakan untuk kelompok 3 menjawab. Izin bertanya, izin menjawab maksudnya. Dari pertanyaan Ilham tadi, barang-barang apa saja yang tidak termasuk dalam kategori gratifikasi maksudnya ya. Nah, di sini saya juga baru nemu datanya. Jadi barang gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan ini berdasarkan peraturan KPK nomor 2 tahun 2012 dan nomor 6 tahun 2016 tentang pedoman pelaporan dan penetapan status gratifikasi. Ada juga barang gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan oleh penyelenggara negara, yakni yang pertama yaitu pemberian dari keluarga yang memiliki hubungan darah, misalkan kakek, nenek, saudara, ipar, atau paman gitu. Syaratnya juga gratifikasi boleh diterima jika
tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi ataupun jabatan menerima. Yang kedua yaitu hadiah tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, akikoh, baptis, khitanan atau sunat, dan potong gigi, atau upacara adat agama dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak 1 juta. Jadi kalau batasannya itu lebih dari 1 juta, itu termasuk barang gratifikasi ya. Nah, yang ketiga juga pemberian terkait dengan bencana atau musibah yang dialami oleh penerima. Seperti bapak, ibu, mertua, suami, istri, atau anak pertama, itu batasannya juga paling banyak 1 juta. Dan juga pemberian dari sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, ulang tahun, atau perayaan lainnya yang lazim dilakukan oleh konteks sosial sama rekan kerja juga maksimal 1 juta ya, agar tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan gitu. Juga pemberian tersebut tidak berbentuk uang atau bentuk uang, juga dalam voucher belanja itu nggak apa-apa. Kalau uang juga maksimal 1 juta. Nah, nilai pemberian paling banyak 300.000 per pemberian orang dengan batasan total pemberian sama sebesar 1 juta. Ya sama tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, atau juga hidangan atau sajian untuk umum itu nggak apa-apa. Prestasi akademis atau non akademis dari pencapaian kerjanya terkait kedinasan terkait itu tidak apa-apa. Juga ada keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum. Manfaat bagi seluruh peserta, pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku, dan lain-lain. Terima kasih. Apakah ada yang kurang jelas, Ilham? Baik, Bagas, sudah sangat jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih lah. Oke, udah cukup jelas ya dari semuanya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Terima kasih juga sudah mau ikut games-nya. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah presentasi ya, dan juga yang sudah aktif tanya jawab. Tanya jawab sudah mengena. Nah, cuma ini ada tambahan sebagai bahan kalian diskusi. Pertanyaannya, di zaman sekarang nih, masyarakat juga kritis. Ketika dirampas aset-asetnya ini, misalkan oleh kejaksaan atau oleh KPK, bagaimana pandangan dari segi hak asasi manusia? Itu satu. Yang kedua, bagaimana apabila di kemudian hari ini mengajukan tuntutan balik? Ya, itu dulu 2. Silakan Google cari jawabannya.
Bentar ya, tak ngomong bentar. Ya, lanjut ya. Ternyata bebas putusan pengadilan. Ini bentar.